kalau kelompoknya dia itu benar, ya paling benar lah dia gitu. Itu namanya tebang pilih atau card staking ya. Selanjutnya eh, penyamarataan gitu ya. Apa yang disampaikan itu penyamarataan, apa yang dilakukan seolah-olah baik, konsepnya gitu seolah-olah juga paling baik gitu dan disetujui oleh mayoritas gitu. Itu namanya penyamarataan. Yang selanjutnya tekniknya bahwa propaganda itu atau penyampai itu seolah-olah manusia biasa juga, dia itu rendah hati, dia itu paling sabar gitu kan, dia itu paling teraniaya, dia itu paling tersiksa, bahwa di sana itu masih banyak orang susah gitu dan saya juga orang paling susah gitu. Itulah bentuk-bentuk propaganda gitu, padahal kondisi mungkin tidak seperti apa yang disampaikan atau bisa juga benar gitu. Itu teknik propaganda ya kan. Testimoni, dia memanfaatkan public figure, artis, tokoh gitu kan, influencer, orang-orang terkenal untuk menyaksikan bahwa apa yang disampaikan itu memang benar, tidak keliru. Apa yang disampaikan itu sudah apa namanya, sudah dialami dan mereka menggunakan orang-orang ya, misalnya pemulung gitu, orang-orang yang miskin gitu kan, yang kemudian dibuat menjadi apa namanya, dibuat menjadi heboh gitu kan. Ada juga memanfaatkan artis terkenal mungkin di satu negara, satu wilayah, kemudian masuk dalam sebuah organisasi gitu kan, dan membenarkan bahwa organisasinya paling benar gitu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah itu sesingkat mungkin saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara atau rekan-rekan atau adik-adik atau lain-lainnya, ketika Anda menyimak suatu informasi, menyimak suatu opini, Anda harus sadar bahwa itu bukan sebuah propaganda. Tentunya dengan memutar berulang-ulang ya video dalam YouTube saya. Terima kasih. Salam NKRI. Kembali lembaga surveinya nggak jelas kadang-kadang seperti itu. Selanjutnya metode, mereka menggunakan metode kursif ya, menciptakan ketakutan ya, orang-orang itu ditakut-takuti seolah-olah besok, misal contohnya sebentar lagi kiamat nih gitu. Mereka mempropaganda orang seperti itu, bumi itu sudah rusak, hancur, kita harus mencari hunian yang beda, atau negara kita ini sebentar lagi akan diserang gitu kan, dan lain-lain. Terus kemudian cara-cara persuasif, itu propaganda yang menyentuh rasa kemanusiaan seseorang sehingga dia itu ikhlas, sukarela berjuang ya kan. Kemudian pervasif ya, namanya pervasif itu penyampaian isi propaganda yang terus menerus sehingga penerima pesan atau komunikan itu dengan sukarela dia juga untuk melakukan imitasi atau seolah-olah dia yang ikut mengkampanyekan atau mensosialisasikan, men-share berita, padahal dia nggak tahu isi berita itu apa, asal di-share aja gitu. Dia nggak tahu opini itu apa, nggak, belum dibaca, tapi asal share karena dia sudah fanatik, dia sudah termakan oleh propaganda. Itu hal-hal yang perlu kita cermati dari propaganda ini. Terakhir ya, kita akan membahas tentang uh, teknik-teknik propaganda ya. Teknik-teknik itu tentu dengan labeling ya kan, julukan, misalnya dia itu orang Orba, dia itu orang Orla, dia itu orang yang tadi apalah dan segala macamnya, kampret, cebong, kadrun, itu termasuk pola-pola propaganda maupun anti propaganda. Ada juga glittering generally namanya. Apa yang disampaikan oleh kelompok yang menyampaikan propaganda seolah-olah dia itu sudah mewakili keinginan suatu bangsa, suatu etnis, suku, suatu agama gitu, seolah-olah dia yang mewakili itu, kelompok mayoritas itu gitu. Jadi apa yang disampaikan itulah sebenarnya kemauan masyarakat, padahal tidak gitu. Itu bagian dari propaganda. Anda harus cerdas membaca berita, memperbincangkan opini gitu kan. Selanjutnya transfer, yaitu asosiasi bahwa orang atau produk atau organisasinya itu paling baik atau organisasi lain itu paling buruk. Nah, itu salah satu contoh propaganda. Selanjutnya card staking atau tebang pilih ya, kalau kelompoknya